Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 8 bab 1, yaitu tentang mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut, yaitu compact, fragmented, elongated, dan protruded. Compact artinya berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Fragmented yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Elongated artinya berbentuk memanjang, contohnya Vietnam. Dan protruded yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Nah, untuk letak koordinat ASEAN adalah 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat BT sampai 141 derajat BT. Kita akan mulai dari karakteristik negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dan antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Sedangkan secara geografis, terletak di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia itu beriklim tropis karena terletak di antara 2 garis balik, yaitu 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, dan depresi. Indonesia memiliki 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Puncak tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Kartens atau Gunung Wijaya, Papua. Ketinggiannya itu 4.484 mdpl. Contoh dataran tinggi atau plato yaitu Dieng, Magelang, dan Bandung. Sedangkan depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Depresi sendiri dibagi menjadi 2, ada yang memanjang, ada yang membulat. Depresi yang memanjang disebut slank, sedangkan depresi yang membulat disebut basin. Di Indonesia terdapat 10 danau terluas, yaitu Danau Toba, Danau Tauti, Danau Sentani, Danau Poso, Danau Matana, Danau Ranau, Danau Laut Tawar, Danau Singkarak, Danau Maninjau, dan Danau Tempe. Kalian bisa baca sendiri ya letak dan luasnya ya. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan mentah seperti hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan. Sedangkan impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Hasil tambang utama di Indonesia yaitu minyak bumi, batu bara, timah, biji emas, biji besi, dan intan. Sedangkan untuk hasil pertanian berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, tembakau, nanas, dan ikan. Untuk bagian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral contohnya sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Sedangkan untuk regional yaitu ASEAN dan APEC. Untuk multilateral adalah OPEC, GNB, dan PBB. Berikutnya kita akan membahas karakteristik negara Brunei Darussalam.
Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat LU sampai 6 derajat LU dan 114 derajat BT sampai 115 derajat BT. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei, sedangkan bagian timur adalah daerah Temburong. Berikut ini adalah batas negara Brunei. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Iklim negara ini adalah tropis. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Penduduk Brunei tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa, sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Sumber daya alam di Brunei adalah minyak dan gas serta perikanan. Brunei memiliki sektor pertanian, namun hanya menyumbang kesejahteraan masyarakat yang tergolong kecil. Beberapa jenis kerjasama negara ini adalah ASEAN, WTO, G7, APEC, dan OKI. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik negara Filipina. Filipina terletak antara 5 derajat LU sampai 21 derajat LU dan di antara 117 derajat BT sampai 126 derajat BT. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Untuk iklimnya di Filipina pada umumnya tropis basah. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Bentang alam yang menonjol antara lain berupa titik tertinggi yaitu Gunung Apo, titik terendah yaitu Paras Laut Mindanao, dan sungai utama yaitu Cagayan, Pampanga, Agno, dan Agusan. Pada tahun 2015, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma, Kristen, Islam, dan Buddha. Bahasa resmi yang digunakan rakyat Filipina adalah bahasa Inggris dan bahasa Tagalog. Perekonomian negara ini masih banyak mengandalkan bidang pertanian dan peternakan. Nah, hasil pertanian dan peternakan negara Filipina antaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Filipina itu mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik negara Kamboja. Kamboja terletak pada 10 derajat LU sampai 15 derajat LU dan 102 derajat BT sampai 108 derajat BT. Untuk batas wilayahnya, utara itu berbatasan dengan negara Thailand dan Laos, timur berbatasan dengan Vietnam, selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan barat berbatasan dengan Thailand. Kamboja itu beriklim tropis muson. Nah, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja, dan Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Kamboja Tengah merupakan sebuah daerah yang subur. Di sebelah barat terdapat Gunung Kardamon dan di daerah sebelah tenggara Gunung Gajah, sedangkan di sebelah utara Pegunungan Dankret. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aural yang berada di Pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1813 meter. Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni 15,4 juta jiwa. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85% jumlah penduduk Kamboja.
Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok serta 100.000 Muslim Cham serta beberapa dari suku primitif. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Sumber daya alam yang paling dominan tentu saja terdapat pada bidang pertanian. Selain itu juga dijumpai plato-plato tanah basalt di Provinsi Kompong Cham dan Provinsi Rotan-no-Kiri. Kerjasama negara ini antara lain PBB, ILO, UNESCO, WHO, ASEAN, ESCAP, IAEA, IDA, IBRD, IFC, dan UNTAC. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik negara Laos. Letak astronomi Laos yaitu 14 derajat LU sampai 22 derajat LU dan 100 derajat BT sampai 107 derajat BT. Untuk batas negaranya, sebelah barat itu berbatasan dengan Thailand dan Burma. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur itu dengan Vietnam dan sebelah selatan dengan Kamboja. Laos beriklim tropis. Nah, Laos ini memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas, musim kemarau yang sejuk, dan musim pancaroba yang kering dan panas. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama sebagai berikut. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Lereng barat di pegunungan Annam, Plateau Bolevens, dan daerah lembah Sungai Mekong. Untuk tadi pegunungan, pada bagian utara barisan pegunungan lipatannya terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi berada pada Gunung Pao Bia. Adapun datarannya ada pada daerah Plateau Siang Hong. Penduduk Laos pada tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34%-nya menganut kepercayaan suku, 2% Kristen, dan lain-lain mencapai 6%. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos, adapun bahasa keduanya yaitu Inggris, Vietnam, dan Prancis. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama. Untuk ekspor, dari Laos itu berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. Sumber daya yang menjadi andalan Laos adalah pertanian. Selain itu, sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara ini. Kerjasama negara Laos antara lain ASEAN, ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Berikutnya kita akan membahas karakteristik negara Malaysia. Malaysia terletak di antara 1 derajat LU sampai 7 derajat LS dan antara 100 derajat BT sampai 120 derajat BT. Untuk batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Malaysia itu memiliki iklim tropis. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi bentuk pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan, yaitu 2189 meter. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Penduduk Malaysia yaitu sebesar 30,8 juta jiwa. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu sebesar 50%, Tiongkok 37%, India 11%. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam, disusul dengan agama Buddha, kepercayaan Tiongkok, dan sisanya yaitu Kristen dan Hindu, serta agama lainnya. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Sumber devisa terbesar bagi negara ini masih mengandalkan penjualan barang tambang minyak dan gas, ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Kerjasama negara Malaysia antara lain ASEAN, ADB, ASEM, ESCAP,
FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Berikutnya kita akan membahas karakteristik negara Myanmar. Secara astronomis, Myanmar terletak antara 11 derajat LU sampai 28 derajat LU dan 92 derajat BT sampai 101 derajat BT. Untuk batas negaranya, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Myanmar itu terbagi dalam dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Hampir seluruh wilayah Myanmar terletak di lembah sungai Irrawaddy dan cabang-cabangnya. Dari arah timur laut mengalir sungai Salween yang melintasi plato Shan melalui lembah yang sempit. Di bagian paling utara Myanmar terdapat gunung tertinggi, yaitu Gunung Hakakabon Razi. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis, yaitu Tibet Burma, Shan, Karen, Tiongkok, dan India. Mayoritas penduduk memeluk agama Buddha, sedang sisanya memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, kepercayaan suku, dan lain-lain. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Pertanian masih merupakan aktivitas ekonomi yang penting. Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari pertanian, perkebunan dan perikanan, serta pertambangan. Untuk kerjasamanya antara lain ASEAN, ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALAF. Berikutnya adalah karakteristik negara Singapura. Singapura terletak pada 1 derajat 11 menit LU sampai 1 derajat 27 menit LU dan 103 derajat 39 menit BT sampai 104 derajat 5 menit BT. Untuk batas negaranya, sebelah barat dan utara yaitu Selat Johor, sebelah timur dan selatan yaitu Selat Singapura. Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Keadaan fisik Singapura meliputi bagian tengah itu agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. Bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial serta sebagian rawa-rawa. Untuk daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering, namun ada juga yang dialiri air. Beberapa bentang alam yang menonjol antara lain titik tertinggi yaitu Gunung Timah, titik terendah yaitu Paras Laut, dan sungai utama yaitu Sungai Ulu Pandan. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok, orang Melayu, orang India, dan sisanya suku bangsa yang lain. Agama Buddha merupakan keyakinan paling banyak yang dianut rakyat Singapura, disusul Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme, dan perdagangan. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam, jadi hanya mengandalkan sektor pariwisata dan perdagangan. Kerjasama negara Singapura antara lain ASEAN, APEC, WTO, ADB, dan PBB. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik negara Thailand. Thailand terletak di antara 6 derajat LU sampai 21 derajat LU dan 97 derajat BT sampai 106 derajat BT. Batas negara Thailand yaitu sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, dan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Thailand sendiri beriklim tropis. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah. Dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Nah, sungai yang paling penting di Thailand yaitu ada di barat daya, Chao Phraya dan Pasak. Di timur laut, Mekong, Chi, dan Mun. Di utara ada Ping, Wang, Yom, dan Nan. Di barat dan selatan ada Mae Long, Phetchaburi, Tapi, Patani.
Penduduk Thailand sendiri berjumlah 65,1 juta jiwa. Sebagian besar berasal dari suku bangsa Thai. Sisanya orang-orang Tiongkok, Melayu, dan Mongolia yang berkulit kuning. Bahasa Siam atau Thai merupakan bahasa nasional. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha. Perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Ikan hiu dan ikan gergaji merupakan hasil tangkapan dari perairan laut oleh kebanyakan nelayan. Untuk tambang utama yaitu berupa gas alam, tungsten, dan produk pertanian utama. Beberapa kerjasama negara ini adalah ASEAN, ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Selanjutnya adalah karakteristik negara Vietnam. Vietnam terletak antara 23 derajat LU sampai 9 derajat LU dan 105 derajat BT sampai 109 derajat BT. Untuk batas negaranya, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Untuk sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara yang mencapai ketinggian lebih dari 3.000 meter, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, dan delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Sejumlah ciri fisik atau bentang alam yang menonjol lainnya antara lain titik tertinggi yaitu Puncak Phan Xipang, titik terendah yaitu Paras Laut, sungai utamanya yaitu Sungai Mekong dan Merah, dan kota utamanya yaitu Hanoi, kota Ho Chi Minh, Haiphong, Chalon, Hue, dan Da Nang. Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 91,7 juta jiwa pada tahun 2015. Secara etnis, Vietnam menjadi negara yang homogen di Asia Tenggara. 90%-nya penduduknya orang Vietnam. Kelompok yang terbesar adalah rumpun Thai and Hmong. Vietnam terus memulihkan perekonomian di bidang industri pengolahan, manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa barang-barang tambang sebagai berikut: antrasit, batu bara, biji besi, fosfat, timah, grafit, dan emas. Untuk kerjasamanya antara lain ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.